Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala banakatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa alihi. Al-biladu tining banyak-banyak negeri, banyak-banyak negara, banyak-banyak kota. Biladullahi paneka banyak-banyak negeri Allah. Jadi negeri, banyak kota, banyak negara, banyak kampung. Itu semua adalah negeri-negeri Allah, negara-negaranya Allah, kampung-kampungnya Allah, milik Allah. Komawa ibadu batini banyak-banyak hamba. Wa ibadu batini banyak-banyak hamba. Ibadullahi mereka banyak-banyak hamba Allah. Sedangkan hamba-hamba itu adalah hamba-hamba Allah yang hidup tadi dalam negara-negara Allah, negeri-negerinya Allah. Maka fahaisuma asabtah, maka amah dapat sholat sampian dari mereka. Maka jika sampai pada waktu sholat kamu, fahasuma maka di mana-mana amah asabtah, mana asal asabtah ya. Itu sampian maksudnya asabtah, nyampe pada waktu sholat kamu atau ketemu waktu sholat kamu bisa atau kalaban waktu sholat sampian fa'akim maka becek adinengah sampian maka hendaklah mendirikan kamu. Jadi negara-negara, negeri-negeri, kampung-kampung itu adalah milik Allah. Kemudian hamba-hamba, yakni orang-orang mukmin adalah hamba-hamba Allah. Maka di mana saja kamu, wahai hamba Allah, bertemu dengan waktu sholat, maka dirikanlah. Jadi di mana sedang kamu bepergian jauh, sampai di mana kamu sholat duhur, berhenti. Kalau di situ ada masjid, sholatlah di masjid. Kalau di situ ada musola, sholatlah di musola. Kalau terpaksa kamu itu berjalan di tengah arah-arah atau hutan atau di mana saja, dirikanlah sholat. Jadi di mana saja kamu sudah bertemu dengan waktu sholat, sholat. Asal perhatikan, janganlah kamu sholat di tempat yang hina, kotor, najis, dan tentunya tempat-tempat yang tidak mengganggu orang. Misalnya di pasar, di jalan, atau di mana. Maksudnya hadis ini menjadi dalil bahwa mendirikan sholat 5 waktu itu di mana saja, asal tempat itu satu suci, dan yang kedua mulia, tidak hina. Misalnya bukan di jeding atau di tempat yang kotor atau di pasar. Pokok tempat itu layaklah untuk didirikan sholat. Dan tentunya tidak mengganggu aktivitas banyak orang. Misalnya jangan karena kamu mau sholat, lalu pas ngampar sejadah nih tekanan lorong. Atau ngampar sejadah nih tekanan pasar. Carilah tempat yang sekiranya tidak mengganggu pada aktivitas banyak orang.
Sekali lagi hadis ini menjadi dalil bahwa di mana saja bisa dijadikan mushola, tempat untuk sholat menghadap Allah. Rawahu Ahmad Abi Zubair. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-bayyinatu 'alal mudda'i koma. Al-bayyinatu dene bukti dalam pengadilan. Al-bayyinatu adapun bukti dalam pengadilan. Alal mudda'i panika atas orang menuduh, strip mendakwah. Alal mudda'i itu atas orang yang mendakwah. Koma wal yaminu bantinis serta wal yaminu hadapun sumpah alaman atas panika atas orang angkaroh menolak Yaman. Angkaroh yang menolak Yaman. Maksudnya perhatikan. Hadis ini pendek tapi maknanya panjangnya. Jadi dalam pengadilan dulu. Dalam pengadilan itu, pengadilan bisa dilaksanakan kan atas dasar pertama, atas dasar dakwaan. Artinya ada orang yang mendakwah. Misalnya pengadilan tentang hukum qisas. Jadi ada pengadilan untuk hukum qisas itu berawal dari adanya orang yang mendakwah. Ada orang datang ke pengadilan mengajukan dakwahan bahwa si fulan, bahwa si A itu telah memukul saya. Saya telah dipukul dan dianiaya. Artinya mana mudda'i, orang yang mendakwah. Akhirnya pengadilan memerintahkan kepada polisi untuk menangkap orang yang tadi didakwah melakukan pemukulan. Akhirnya dibawa, diseret ke pengadilan. Ketika disidang dengahi, pengadilan mengatakan, wahai mudda'i, wahai pendakwah, dakwaan kamu sekarang sudah mau dibuktikan. Orang yang didakwah oleh kamu memukul kamu sekarang sudah ada di sini, si A ini. Nah, mana bukti kalau kamu dipukul oleh si A ini? Ya, saya kotak bayinah dia. Nah, maksudnya perhatikan, apakah si mudda'i pendakwah ini ketika memperlihatkan bukti dakwaannya itu jujur atau bohong? Apa memang betul misalnya di tubuhnya ada warna hitam bekas pukulan? Apa betul bekas hitam ini adalah karena pukulan si A ini? Atau si mudda'i ini adalah mengada-ngada? Atau memang si jeneng ekor baki jeneng. Salah. Nah, kalau si mudda'i ini memang jujur bahwa memang warna hitam di tubuhnya itu benar-benar bekas pukulan dari si A, maka berarti mudda'i ini adalah orang jujur dan ada dalam pertolongan Allah.
di mana nanti dalam pengadilan Allah akan memenangkan. Tetapi lagi, kalau si mudda'i ini membuktikan bukti palsu, maka berarti mudda'i ini sudah melakukan kebohongan, melakukan pendustaan yang hukumnya dosa besar. Apalagi kalau nanti si A dihukum padahal tidak salah, jelas si mudda'i telah melakukan penganiayaan kepada atau kedoliman kepada si A. Ini besok akan dituntut balas oleh Allah di akhir. Maka dosa besar. Maka mudda'i sudah melakukan kebohongan dalam pengadilan, dinyatakan telah melakukan dosa besar. Besok akan dituntut di pengadilan. Jadi saya maksud perhatikan al-bayyinatu alal mudda'i. Jadi bukti palsu bisa dia. Jadi misalnya Nabi makna al-bayyinatu ini bukti palsu alal mudda'i panikah, dosanya atas orang yang mendakwah. Jadi al-bayyinatu bisa adapun bukti yang palsu alal mudda'i itu atas dosa orang yang mendakwah. Sebaliknya kan ini ngaji. Begitu nanti dalam pengadilan kembali kepada citra pengadilan tadi, begitu si mudda'i yang menuduh memberikan bukti ini, bukti saya dipukul oleh si A. Lalu hakim bertanya, betul A kamu sudah memukul ini? Lalu dia ngaleng saya tidak melakukan. Berani bersumpah, bengal. Demi Allah saya tidak melakukan. Berani sumpah Quran, berani. Padahal si A ini benar-benar melakukan. Cuma memungkir dalam pengadilan, ngaleng sampai dengan asopa. Maka kalau ini ngasih, kalau man angkarah ini orang yang dituduh ternyata memang bohong, ngaleng, dan bahkan bersumpah palsu, maka berarti dosa sumpah palsu akan dipikul olehnya. Jadi bisa maknain wal yaminu banding sumpah palsu, wal yaminu adapun dosa. Adapun sumpah palsu alaman panekah tusana atas orang se amung kere. Maksudnya atas tertuduh. Lanah tuduh Pak Lecet ala kecoba. Kadang kita nyaki jerajan ngaleng, tapi tinggal ya dan kok pertama ki ngaleng, tinggal anakku. Sesuatu tantangan guru banyak. Jadi sumpah palsu dosanya itu ditanggung oleh orang yang mungkir dan ngalirkan. Oleh karena itulah jangan gampang-gampang mungkir dengan bersumpah palsu, sebab sumpah palsu dosanya besar di hadapan Allah. Rawahu al-jamaah. Allahu a'lam. Ya Rabbi wa qini bi taqwa ya Allah ya Rabbi